Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, saya Bella Dwi Primasari, kelas Sistem Informasi 20B. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Biasanya jaringan komputer terhubung dua atau lebih perangkat dan terkoneksi antar satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer secara otonom atau biasa disebut dengan mandiri. Jaringan komputer terpusat versus jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak dapat memiliki alat pemroses data. Kemudian jaringan distribusi. Kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling berhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Namun memiliki kekurangan seperti bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kedua, pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lain disimpan pada tempat yaitu komputer pusat. Yang ketiga, bila kinerja kerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Kemudian, kelebihan jaringan terdistribusi. Yang pertama, mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Dua, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Tiga, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Empat, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. 5. Fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kemudian, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan, memungkinkan beberapa bagian atau lokal mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru. Pemakaian sumber daya bersama untuk peralatan yang mahal harganya. Dan yang terakhir, pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asalnya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Untuk kekurangannya yaitu boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, dan membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Data center. Secara umum, pusat data atau lebih dikenal dengan istilah data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya pusat data juga berhubungan dengan catu daya rendunan atau cadangan
pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama, PAN. PAN merupakan suatu jenis sistem jaringan yang terletak sangat dekat. Biasanya digunakan dalam skala pribadi dan sangat sering kita gunakan sehari-hari, seperti hubungan komputer atau dengan laptop, dengan HP. Media penghubungnya biasanya berupa USB atau mungkin bisa Bluetooth. Yang kedua, LAN. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayah meliputi lingkup yang kecil saja, seperti dalam lingkungan gedung sekolah, kampus, ataupun kantor. Dalam jaringan LAN terdapat beberapa komputer yang saling terhubung. Biasanya terdapat satu komputer sebagai server dan yang lain sebagai klien. Melalui jaringan ini, pengguna dapat berbagi file maupun perangkat keras seperti printer. Ketiga, MAN. Cakupan wilayah MIN lebih besar daripada LAN. Biasanya penggunaan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor dari satu perusahaan yang letaknya dekat. Biasanya mencakup dalam satu kota, tidak hanya satu lingkup lokasi saja. Kemudian ada Wide Area Network atau disingkat WAN. WAN merupakan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas, meliputi wilayah suatu negara atau suatu benua. WAN merupakan perangkat jaringan khusus yang biasa disebut dengan router. Media transmisi yang digunakan biasanya berupa kabel bawah laut atau satelit. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada internet dan intranet. Internet bisa diakseskan oleh publik, sedangkan intranet hanya bisa diakseskan untuk kalangan internal saja. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu terdapat dua, infrastruktur node dan ad hoc node. Pembagian jaringan menggunakan kabel ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dengan penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terdapat 6 topologi, yaitu topologi bus, ring topologi, star topologi, mesh topologi, hierarchical topologi, dan extended star topologi. Jaringan berdasarkan siarannya terdapat 3, unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, broadcast 1 ke semua. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bertemu di video selanjutnya.